Kita masuk ke materi pertidaksamaan irasional part 2. Nah, jadi jika di video sebelumnya saya telah membahas materi pertidaksamaan irasional untuk bentuk pertama dan kedua, sekarang kita lanjutkan ke bentuk ketiga, keempat, dan kelima. Jadi saya sarankan jika belum selesai menonton di video sebelumnya, silakan diselesaikan dulu kemudian lanjut ke video ini. Oke, kita masuk untuk bentuk ketiga. Nah, bentuk ketiga dari pertidaksamaan ini adalah akar dari fx lebih kecil dari gx. Nah, jadi yang menjadi perhatian di sini adalah di sini ada akar fx lebih kecil dari fungsi gx. Di sebelah kiri berakar, sedangkan di sebelah kanan tidak mempunyai akar, tetapi berupa fungsi gx. Untuk tanda pertidaksamaan sendiri bisa juga lebih kecil sama dengan. Nah, untuk menyelesaikan bentuk ini, terlebih dahulu kita harus menyederhanakan syarat akarnya. Jadi syarat akar itu adalah yang pertama kali kita kerjakan. Di sini akarnya adalah fx. Jadi syaratnya adalah fx lebih besar sama dengan 0. Kita sederhanakan sehingga kita peroleh himpunan penyelesaian pertama. Nah, setelah kita sederhanakan syarat akarnya, maka kita akan melangkah ke syarat gx. Nah, jadi ternyata gx ini juga mempunyai syarat, yakni gx lebih besar atau sama dengan 0. Dalam hal ini adalah gx harus positif. Mengapa di sini gx harus positif? Karena kalau misalnya gx-nya negatif, maka tidak akan mungkin persamaan tersebut memenuhi. Sebab karena akar fx hasilnya akan selalu positif, jika lebih kecil dari gx yang ternyata negatif, maka tentunya tidak akan mungkin, karena bilangan positif tidak mungkin lebih kecil dari bilangan negatif. Sehingga harus ada syarat yang melekat pada gx di sini, yakni gx harus positif, yakni gx lebih besar sama dengan 0. Oke, jadi terdapat dua syarat, fx besar sama dengan 0 dan gx besar sama dengan 0. Setelah kita kerjakan syaratnya, maka kita lakukan lagi langkah seperti biasa, yakni mengkuadratkan kedua ruas, sehingga kita peroleh himpunan penyelesaian ketiga. Kemudian kita buatkan garis bilangannya, kita gabungkan himpunan penyelesaian pertama, kedua, dan ketiga ke dalam satu garis bilangan. Langkah terakhir kita tentukan himpunan penyelesaiannya dengan mencari daerah irisan dari ketiga himpunan penyelesaian ini. Nah, itulah penyelesaian untuk bentuk akar fx lebih kecil dari gx atau akar fx lebih kecil sama dengan gx. Oke, kita lanjut untuk bentuk keempat. Nah, bentuk keempat ini lawan dari bentuk ketiga. Jika bentuk ketiga tadi tandanya lebih kecil, maka sekarang tandanya lebih besar. Akar fx lebih besar dari gx. Nah, sama seperti soal lainnya, kita harus fokus ke syarat akarnya terlebih dahulu. Jadi di sini ada akar fx, jadi syaratnya adalah fx lebih besar sama dengan 0. Setelah itu terdapat syarat, yakni gx lebih kecil dari 0 atau kuadratkan kedua ruas. Nah, jadi ini kita kerjakan sekaligus. Gx lebih kecil dari 0 atau mengkuadratkan kedua ruas. Kita kerjakan sekaligus. Kemudian himpunan penyelesaian dari syarat kedua ini kita gabungkan. Kita peroleh himpunan penyelesaian kedua. Yang ini tadi kita peroleh HP1. Yang ini kita akan peroleh HP2. Nah, setelah kita kerjakan syarat kedua, yakni gx lebih kecil 0 atau kuadratkan kedua ruas, maka kita tentukan garis bilangannya. Kita gabungkan himpunan penyelesaian 1 dan himpunan penyelesaian 2 ke garis bilangan, dan terakhir kita menentukan himpunan penyelesaian dengan menentukan daerah irisan. Yang menjadi catatan saya di sini adalah tahap kedua ini. Gx lebih kecil dari 0 atau kuadratkan kedua ruas. Jadi harus kalian pahami betul syarat kedua ini. Sebentar akan Pak Guru bantu jelaskan dengan melalui contoh soal. Nah, itu dia untuk bentuk 4. Terakhir untuk bentuk 5, dia bentuknya seperti ini. Akar fx lebih besar dari akar gx ditambah dengan c, atau ditambah dengan konstanta, atau bisa juga ditambah dengan fungsi yang lain. Nah, sama seperti sebelumnya, kita kerjakan dengan menyederhanakan syarat akarnya terlebih dahulu. Jadi syarat akarnya adalah fx lebih besar sama dengan 0, gx lebih besar sama dengan 0, karena terdapat dua akar.
kita dapatkan himpunan penyelesaian pertama dan himpunan penyelesaian kedua. Setelah kita kerjakan syaratnya, langkah selanjutnya adalah kita mengkuadratkan kedua ruas untuk menghilangkan akarnya. Jadi kita hilangkan akarnya dengan cara mengkuadratkan kedua ruas. Setelah itu kita akan mendapatkan himpunan penyelesaian ketiga. Selanjutnya kita buat lagi garis bilangan untuk menggabungkan himpunan penyelesaian pertama, kedua, dan ketiga. Terakhir, kita menentukan daerah irisannya sehingga kita akan memperoleh himpunan penyelesaian. Nah, jadi ini adalah bentuk dari pertidaksamaan irasional part 2. Silakan dipahami. Selanjutnya kita akan melangkah ke contoh soal. Kita melangkah ke contoh soal nomor 1 untuk bentuk 3. Nah, jadi ini adalah contoh soal untuk pertidaksamaan irasional bentuk ketiga. Nah, tentukanlah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan irasional. A. Akar X kuadrat kurang 9 lebih kecil sama dengan X kurang 2. B. Akar X tambah 12 lebih kecil dari X. Dan C. Akar X kuadrat tambah 2X kurang 3 lebih kecil dari X tambah 2. Nah, jadi pedoman untuk menyelesaikan soal ini adalah kita gunakan 3 tahap. Jadi tahap pertama adalah syarat akar. Syarat akarnya adalah fx lebih besar sama dengan 0. Kemudian syarat gx, gx-nya harus lebih besar sama dengan 0. Dan syarat ketiga adalah kita mengkuadratkan kedua ruas. Oke, kita mulai jawab untuk bagian A. Akar dari x kuadrat dikurang 9 kecil sama dengan x dikurang 2. Jadi kita ketahui bahwa yang ini sebagai fx, yang ini sebagai gx. Oke, kita mulai dari syarat akar terlebih dahulu. Jadi syarat akarnya adalah fx lebih besar sama dengan 0. Dalam hal ini fx-nya adalah x kuadrat dikurang 9 lebih besar sama dengan 0. Nah, karena dia berbentuk pertidaksamaan kuadrat, maka kita harus faktorkan. Jadi x kuadrat kurang 9 faktornya adalah x tambah 3 x kurang 3 lebih besar sama dengan 0. Kalau bingung dari mana asal dari x tambah 3 x kurang 3, kita gunakan pemfaktoran dari sifat ini. Kalau kita punya a kuadrat kurang b kuadrat itu sama dengan a tambah b a kurang b. Jadi 9 itu harus kalian ubah menjadi 3 kuadrat. Sehingga x kuadrat kurang 3 kuadrat sama dengan x tambah 3 x kurang 3. Oke, seperti itu. Karena sudah kita faktorkan, maka langkah selanjutnya adalah kita mencari pembuat nolnya. Jadi pembuat nolnya adalah x sama dengan minus 3, asalnya dari sini. Atau x sama dengan 3 asalnya dari sini. Oke, kita buatkan garis bilangan. Ada minus 3 dan 3. Bulatannya adalah bulatan penuh. Karena tandanya lebih besar sama dengan. Selanjutnya kita uji titik. Kita uji titik saja titik 0. Titik 0 itu ada di tengah-tengah atau di daerah 2. Kalau kita substitusi berarti 0 tambah 3 positif. 0 kurang 3 negatif. Positif dikali negatif, negatif. Maka di sini positif, juga di sini positif. Nah, sehingga kita buat himpunan penyelesaiannya karena dia lebih besar, maka dia akan mengarah ke daerah positif. Nah, inilah himpunan penyelesaian pertamanya, yakni x kecil sama dengan minus 3 karena dari minus 3 bergerak ke kiri, atau x besar sama dengan 3. Oke. Penyelesaian pertama. Selanjutnya adalah syarat gx. Jadi syarat gx adalah gx lebih besar sama dengan 0. Dalam hal ini gx-nya adalah x kurang 2. Berarti x kurang 2 besar sama dengan 0. Negatif 2 pindah ruas menjadi positif 2. Nah, x besar sama dengan 2. Kita dapatkan himpunan penyelesaian yang kedua. Oke, kita sudah menyelesaikan tahap pertama dan kedua. Selanjutnya kita mengkuadratkan kedua ruas. Oke, tahap ketiga, kuadratkan kedua ruas. Tujuannya adalah untuk menghilangkan tanda akar.
Oke, jadi kalau kita kuadratkan, X kuadrat kurang 9 kuadrat kecil sama dengan X dikurang 2 kuadrat. Yang ini akarnya habis, set dapat X kuadrat kurang 9 kecil sama dengan, untuk X kurang 2 kuadrat itu bisa kita uraikan menjadi seperti ini. Kalian bisa mengingat sifat dari A kurang B kuadrat itu sama dengan A kuadrat kurang 2AB ditambah B kuadrat, seperti itu. Nah, jadi untuk menguraikan X kurang 2 kuadrat bisa kita gunakan sifat A kurang B kuadrat itu sama dengan A kuadrat kurang 2AB ditambah B kuadrat. Oke, jadi kita langsung uraikan saja. Kalau saya punya X kurang 2 kuadrat, berarti A kuadrat, A nya itu X, berarti X kuadrat kurang 2AB, 2 kali A kali B, 2 kali X kali 2, 4X, minus 2 kuadrat atau B kuadrat, berarti positif 4. Nah, itulah hasilnya. Kita tuliskan. Oke, sudah sederhana. Selanjutnya ternyata kita peroleh lagi pertidaksamaan kuadrat. Maka kita pindah ruaskan lagi. Kita nolkan ruas kanannya atau ruas kirinya, terserah kalian. Di sini saya ingin menolkan ruas yang kanan. Semuanya ini saya pindah ruaskan ke kiri. Jadinya X kuadrat kurang 9. X kuadrat pindah ruas jadi negatif X kuadrat. Negatif 4X pindah ruas jadi positif 4X. Positif 4 pindah ruas jadi negatif 4. Lebih kecil sama dengan 0. Jadi sudah 0 karena semuanya sudah pindah ruas. Nah, ternyata kalau kita sederhanakan, X kuadrat dikurang X kuadrat habis. Berarti sisa 4X. Minus 9 dikurang 4 berarti minus 13. Lebih kecil sama dengan 0. Oke, sedikit lagi. Kita mencari nilai X, berarti negatif 13-nya kita pindah ruaskan ke kanan. Kita peroleh X lebih kecil sama dengan 13/4. Nah, kita sudah dapatkan penyelesaian ketiga. Oke, jadi sudah terdapat 3 penyelesaian di sini. 1, 2, 3. Langkah terakhir kita buatkan garis bilangan. Kita gabungkan penyelesaian 1, 2, dan 3 ke dalam satu garis bilangan. Oke, kita mulai dari penyelesaian 1 dulu. X kecil sama dengan minus 3 atau X lebih besar sama dengan 3. Oke, kita ambil bilangannya minus 3 dan 3. Bulatannya penuh. X kecil sama dengan minus 3, berarti dari minus 3 bergerak ke kiri. X lebih besar sama dengan 3, berarti dari 3 bergerak ke kanan. Oke, seperti itu. Itu untuk himpunan penyelesaian pertama. Kemudian untuk himpunan penyelesaian kedua, X lebih besar sama dengan 2, berarti ada bilangan 2. Anggaplah 2 itu di sini. Bulatannya penuh karena pakai tanda sama dengan. Lebih besar, maka dari 2 bergerak ke kiri. Maaf, bergerak ke kanan maksudnya. Saya bilang ke kiri tadi, tapi saya arahnya ke kanan. Tapi memang jawabannya ke kanan, karena lebih besar. Oke, terakhir himpunan penyelesaian ketiga. X lebih kecil sama dengan 13/4. Perhatikan 13/4 itu sekitar 3, sekian. Karena 3 kali 4 itu 12. Oke, berarti karena sudah lebih dari 3, maka letaknya itu di sini. Bulatannya penuh, masukkan 13/4. Karena lebih kecil, maka dia mengarah ke kiri. Oke, anggaplah seperti ini. Oke. Langkah terakhir, kita tentukan daerah irisan. Daerah irisan yang kita cari adalah daerah yang dilalui oleh 3 buah garis. Mengapa? Karena terdapat 3 himpunan penyelesaian. Nah, jadi daerahnya itu adalah yang ini. Saya pakai tinta warna merah saja supaya kelihatan. Nah, yang ini. Oke, ya kan? Jadi ini terdapat 3 garis yang dilalui. Jadi inilah himpunan penyelesaiannya. Oke, kita sudah mendapatkan daerah penyelesaiannya, maka kita tuliskan ke dalam himpunan penyelesaian. Dia itu terletak di antara 3 dan 13/4.
3 dan 13/4. Berarti 3 kecil sama dengan X kecil sama dengan 13/4, di mana X elemen bilangan real. Oke, selesailah untuk contoh soal yang bagian A. Selanjutnya untuk contoh soal bagian B, di situ kita punya akar dari X tambah 12 lebih kecil dari X. Jadi ini juga masuk ke bentuk kedua. Kita misalkanlah saja X tambah 12 sebagai fx dan X di sini sebagai gx. Oke, jadi kita ikuti penyelesaiannya seperti contoh soal bagian A. Jadi kita mulai dari syarat akar. Nah, syarat akar adalah fx lebih besar sama dengan 0. Dalam hal ini fx-nya adalah X tambah 12. Kita cari nilai X, berarti X lebih besar sama dengan positif 12 pindah ruas menjadi negatif 12. Nah, inilah himpunan penyelesaian yang pertama. Oke, selanjutnya untuk syarat Gx. Jadi syarat Gx adalah Gx lebih besar sama dengan 0. Karena di sini Gx-nya adalah X itu sendiri, maka X lebih besar sama dengan 0. Nah, sudah tidak bisa diapa-apakan atau tidak bisa disederhanakan lagi, maka inilah himpunan penyelesaian keduanya. Oke, jadi kita sudah mendapatkan dua himpunan penyelesaian. Langkah ketiga, kita kerjakan untuk mengkuadratkan kedua ruas. Nah, kita kuadratkan kedua ruas. Tujuannya adalah supaya akarnya hilang. Kuadrat lebih kecil dari X kuadrat. Nah, akar dikuadratkan, maka akarnya habis. Set, dapatnya X tambah 12. Lebih kecil dari X kuadrat sudah sederhana, jadi X kuadrat. Oke, jadi kita sudah mendapatkan lagi bentuk pertidaksamaan kuadrat, maka kita akan kerjakan sesuai dengan langkah-langkah pertidaksamaan kuadrat. Kita perhatikan ruas kanannya masih bernilai X kuadrat, jadi kita harus nolkan dulu, kita pindahkan ke ruas kiri. Akan tetapi, kalau saya pindahkan X kuadrat ke ruas kiri, maka X kuadratnya akan bertanda negatif. Saya tidak mau X kuadratnya bertanda negatif, maka lebih baik saya memindahkan X tambah 12 ke ruas kanan. Jadi ruas kirinya yang saya pindahkan ke ruas kanan, itu tidak masalah. Jadi kita peroleh 0 lebih kecil dari X kuadrat, X pindah ruas jadi negatif X, 12 pindah ruas jadi negatif 12. Oke, sudah kita dapatkan bentuk seperti ini. Supaya bentuknya lebih bagus, supaya nolnya itu di kanan, yang ini di kiri, maka kita balik saja. Kita balik posisinya menjadi X kuadrat kurang X kurang 12 lebih besar dari 0. Nah, jadi perhatikan saja kalau tanda pertidaksamaan, kalau kita mau tukar posisinya, maka tanda pertidaksamaan juga berbalik. Untuk sebagai pengingat, saya tuliskan saja, kalau kita punya A lebih kecil dari B, kalau kita tukar, maka B lebih besar dari A. Seperti itu. Jadi ini ingat. Oke, kita sudah mendapatkan bentuk pertidaksamaan kuadrat, maka langkah selanjutnya adalah kita faktorkan. X kita cari dua bilangan yang jika dikalikan hasilnya minus 12, dan kalau kita jumlahkan hasilnya negatif 1. Jadi bilangannya adalah minus 4 dan positif 3. Iya kan? Ya, karena minus 4 dikali 3 minus 12, minus 4 ditambah 3 minus 1. Oke, kita sudah mendapatkan faktornya. Langkah selanjutnya kita cari pembuat nolnya. Pembuat nolnya di sini ada dua. Pertama, X sama dengan 4, X sama dengan minus 3. Selanjutnya kita buatkan garis bilangan untuk menentukan himpunan penyelesaiannya. Minus 3 dan 4. Untuk bulatannya adalah bulatan kosong, karena tandanya hanya lebih besar. Oke, kita uji titik. X sama dengan 0. X sama dengan 0 itu di sini.
di daerah 2. Kita substitusi 0 dikurang 4 negatif, 0 tambah 3 positif, berarti negatif dikali positif negatif. Otomatis di sini positif dan di sini juga positif. Nah, karena tanda pertidaksamaannya lebih besar, maka akan mengarah ke daerah yang positif. Oke, kita ambil daerah 1 dan daerah 3. Maka inilah himpunan penyelesaiannya. Kalau kita tuliskan X lebih kecil dari minus 3 bergerak ke kiri, berarti X kecil minus 3. Atau X dari 4 bergerak ke kanan, berarti lebih besar dari 4. Nah, inilah penyelesaian yang ketiga. Setelah mendapatkan ketiga penyelesaian ini, langkah terakhir adalah kita buatkan garis bilangan. Oke, kita gabungkan semua himpunan penyelesaian pertama, kedua, dan ketiga. Untuk himpunan penyelesaian pertama ada X lebih besar sama dengan minus 12. Berarti ada minus 12 bulatan penuh. Karena ada tanda sama dengan. Oke, karena lebih besar maka dia akan mengarah ke kanan. Seperti ini. Oke, kemudian X besar sama dengan 0. Berarti ada bilangan 0. Dan dia lebih besar. Berarti bergerak ke kanan. Selanjutnya untuk himpunan penyelesaian ketiga, X kecil minus 3 atau X besar 4. X kecil minus 3. Minus 3 itu anggaplah di sini. Bulatannya kosong dan ada 4. 4 itu di sini. Bulatannya kosong. Oke, X kecil minus 3 berarti dari minus 3 bergerak ke kiri. X besar 4 berarti dari 4 bergerak ke kanan. Oke, jadi kita sudah menggabungkan semua himpunan penyelesaian. Nah, langkah terakhir kita cari daerah irisannya. Karena terdapat 3 himpunan penyelesaian, maka kita cari daerah yang dilalui oleh 3 buah garis. Nah, jadi daerah itu adalah yang ini. Nah, yang ini kan. Jadi daerah ini yang satu-satunya dilewati oleh 2 garis. Kalau yang ini tidak masuk, ini tidak masuk, ini tidak masuk. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana X dari 4 bergerak ke kanan berarti lebih besar dari 4. X elemen bilangan real. Nah, jadi inilah himpunan penyelesaiannya. Oke, itu dia 2 contoh soal terkait dengan pertidaksamaan irasional bentuk 3. Masih ada soal bagian C. Jadi untuk soal bagian C, saya tugaskan kalian untuk dikerjakan sendiri dan kita akan diskusikan bersama apakah jawaban kalian sudah benar atau masih salah, akan saya koreksi. Oke, selanjutnya kita akan melangkah ke contoh soal nomor 2 untuk tipe atau bentuk keempat. Kita melangkah ke contoh soal nomor 2. Jadi contoh ini merupakan contoh dari bentuk keempat untuk pertidaksamaan irasional. Nah, jadi tentukanlah himpunan penyelesaian dari akar 2x tambah 2 lebih besar dari x kurang 3 dan B 5 kurang x lebih kecil dari akar x kurang 3. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita gunakan sifat yang menjadi syarat pada bentuk keempat ini, yakni fx lebih besar sama dengan 0 yang merupakan syarat akarnya dan gx lebih kecil dari 0 atau kuadratkan kedua ruas. Nah, tahap kedua ini yang menjadi catatan Pak Guru. Jadi, silakan disimak dengan baik bagaimana cara untuk menyelesaikannya. Oke, kita mulai untuk menjawab soal nomor A terlebih dahulu. Oke, jadi untuk soal nomor A, akar dari 2x ditambah 2 lebih besar dari x kurang 3. Nah, jadi yang ini kita misalkan sebagai fx dan yang ini kita misalkan sebagai gx. Oke, kita mulai untuk syarat pertama, yakni syarat akar. Syarat akarnya adalah fx lebih besar sama dengan 0. Nah, dalam hal ini fx-nya adalah 2x tambah 2. Oke, tinggal kita carikan nilai x dengan cara memindahkan ruas. Nah, jadi kita peroleh 2x positif 2 pindah ruas menjadi negatif 2, maka x lebih besar sama dengan minus 2 per 2. Atau minus 2 per 2 sama dengan minus 1. Inilah himpunan penyelesaian yang pertama. Oke, kita lanjut di
yang langkah kedua yakni Gx lebih kecil dari 0 atau kuadratkan kedua ruas. Nah, jadi untuk langkah ini kita kerjakan sekaligus. Jadi Gx-nya adalah X kurang 3 lebih kecil dari 0 atau kuadratkan kedua ruas. Nah, jadi kita langsung kuadratkan kedua ruas. Seperti pada contoh soal sebelumnya. 2x tambah 2 kuadrat lebih besar dari X kurang 3 kuadrat. Oke, kita sederhanakan yang ini. X negatif 3 pindah ruas jadi positif 3. Atau akar 2x tambah 2 kuadrat, maka akarnya habis set sisa 2x tambah 2 lebih besar dari X kurang 3 kuadrat. Kita sederhanakan menggunakan sifat aljabar yang sudah Pak Guru jelaskan sebelumnya. Kalau masih lupa atau kurang paham dengan cara kerjanya, saya tuliskan lagi. Kalau dapat bentuk A kurang B kuadrat itu setara dengan A kuadrat kurang 2AB ditambah B kuadrat. Nah, jadi untuk X kurang 3 kuadrat, anggaplah X-nya itu A, B-nya itu 3. Maka A kuadrat berarti X kuadrat kurang 2AB, berarti 2 kali X kali 3, 6X. Ditambah B kuadrat, berarti 3 kuadrat, sama dengan 9. Oke. Kita sederhanakan karena ini merupakan pertidaksamaan kuadrat, maka harus kita nolkan salah satu ruas, apakah ruas kiri atau ruas kanan. Kalau kita mau nolkan ruas kanan, maka semua ini kita pindahkan ke ruas kiri. Tetapi kalau ini saya pindahkan ke ruas kiri, maka X kuadratnya akan menjadi negatif, sedangkan saya tidak ingin X kuadratnya negatif. Oleh karena itu lebih baik saya pindah ruaskan saja ruas kanan ke ruas kiri supaya X kuadratnya tetap positif. Nah, jadi kita pindah ruaskan saja 0 lebih besar dari X kuadrat negatif 6X dikurang 2X, karena 2X pindah jadi negatif menjadi 8X. 9, 2 pindah jadi kurang, 9 kurang 2, 7. Nah, jadi kita sudah dapatkan bentuk yang seperti ini. 0 lebih besar dari X kuadrat kurang 8X tambah 7. Supaya bentuknya lebih baik lagi, kita tukar saja menjadi ini. X kuadrat kurang 8X tambah 7 lebih besar jadi lebih kecil 0. Jadi ingat, kalau saya punya A lebih kecil dari B, kalau saya balik menjadi B lebih besar dari A. Begitu pula sebaliknya. Kalau A besar B, maka kalau saya balik B lebih kecil dari A. Nah, seperti itu. Oke, karena kita sudah dapatkan bentuk seperti ini, maka langkah selanjutnya adalah kita faktorkan X. Kita cari dua bilangan yang kalau dikali hasilnya 7 dan kalau dijumlah hasilnya minus 8. Berarti bilangan itu adalah minus 1 dan minus 7. Kita peroleh pembuat nolnya adalah X sama dengan 1 dan X sama dengan 7. Kita buatkan garis bilangannya. Ada 1 dan 7 karena ini tandanya lebih kecil, berarti bulatannya bulatan kosong. Kemudian kita uji titik. Yang paling mudah adalah titik 0. Titik 0 itu di sebelah sini atau dia daerah 1. Maka 0 kurang 1 negatif, 0 kurang 7 negatif, negatif kali negatif hasilnya positif. Sehingga di sini menjadi negatif, di sini menjadi positif. Selanjutnya karena dia lebih kecil, maka kita ambil daerah negatif. Seperti ini. Jadi untuk bentuk ini penyelesaiannya adalah 1 lebih kecil dari X lebih kecil dari 7. Oke, perhatikan. Ini dan ini merupakan satu penyelesaian. Karena ada kata kunci atau di sini, maka untuk menentukan himpunan penyelesaian kedua, kita akan gabungkan dulu X lebih kecil dari 3 dan 1 lebih kecil dari X lebih kecil dari 7 ke dalam satu garis bilangan. Kita gabungkan. Nah, jadi kalau saya gabungkan, dapatnya seperti ini. Pertama, X lebih kecil dari 3 dan 1 lebih kecil dari X lebih kecil dari 7. Saya mulai dulu yang X lebih kecil dari 3.
Kemudian 1 lebih kecil dari X lebih kecil dari 7. Di sini 1, di sini 7. Di garis bilangannya seperti ini. Oke, perhatikan. Untuk bentuk yang ini, X lebih kecil dari 3 atau 1 lebih kecil dari X lebih kecil dari 7, kita tidak mencari daerah irisannya. Karena di sini kata kuncinya adalah atau. Jadi kita akan gabungkan. Jadi kita ambil semua daerah penyelesaiannya. Jadi semua daerah penyelesaiannya itu adalah yang ini. Jadi kita gabungkan semua yang masuk dalam daerah penyelesaiannya. Maka kalau kita tuliskan, untuk HP keduanya adalah X lebih kecil dari 7. Mengapa? Karena dari 7 bergerak ke kiri. Nah, jadi ini sudah masuk semua. Nah, inilah yang kita simpan sebagai himpunan penyelesaian kedua. Oke, setelah kita mendapatkan himpunan penyelesaian pertama dan kedua, maka kita buat garis bilangannya untuk menentukan daerah penyelesaian. Oke, saya tulis di sini untuk garis bilangannya. Saya simpan di tempat yang kosong. Oke, minus 1. Bulatannya penuh. Lebih besar berarti bergerak ke kanan. Kemudian 7. Bulatannya kosong karena lebih kecil. Kemudian panahnya ke kiri. Oke, terakhir kita menentukan daerah irisan. Daerah irisannya adalah yang ini. Karena dia terletak di antara dua buah garis. Sehingga himpunan penyelesaian akhirnya adalah X di mana min 1 kecil sama dengan X kecil 7 X elemen bilangan real. Oke, jadi itulah penyelesaian untuk contoh soal yang nomor A. Jadi catatannya di sini adalah tahap kedua. Nah, jadi tahap kedua ini setelah kalian mendapatkan X lebih kecil dari 3 atau 1 lebih kecil dari X lebih kecil dari 7, kita gabungkan dalam satu garis bilangan seperti ini. Karena dia itu gabung, maka kita ambil semua daerah penyelesaiannya. Jadi ini semua termasuk dalam daerah penyelesaian, sehingga penyelesaiannya adalah X kurang dari 7, karena dari 7 bergerak ke kiri. Oke, selanjutnya ke contoh soal nomor 2. Untuk soal bagian B, kita mempunyai pertidaksamaan 5 kurang X lebih kecil dari akar X kurang 3. Nah, perhatikan dengan seksama sebelum menjawab soal ini. Baik bentuk ketiga maupun bentuk keempat dari pertidaksamaan irasional yang saya ajarkan, akar dari fx selalu terletak di sebelah kiri. Sedangkan untuk gx sendiri terletak di sebelah kanan. Pada soal ini, akarnya terletak pada sebelah kanan dan gx-nya terletak pada sebelah kiri. Nah, jadi kita harus mengupayakan supaya akarnya ini bisa terletak di ruas kiri. Oleh karena itu kita harus menukar posisinya terlebih dahulu. Dengan catatan kalau kita tukar tadi, maka tandanya berbalik. Nah, kita dapat bentuk seperti ini. Sehingga untuk menjawabnya, maka kita gunakan bentuk keempat. Mengapa bentuk keempat? Karena di sini tandanya lebih besar. Kalau bentuk ketiga, tanda pada soal lebih kecil. Nah, jadi ini adalah fx. Dan yang ini adalah gx. Oke, kita mulai untuk menyederhanakan syarat akar terlebih dahulu. Oke, jadi syarat akarnya adalah fx lebih besar sama dengan 0. Dalam hal ini, x kurang 3 besar sama dengan 0. Negatif 3 kita pindah ruaskan menjadi positif 3. X lebih besar sama dengan 3. Inilah himpunan penyelesaian yang pertama. Oke, terus tahap kedua. Nah, ini tahap kedua yang menjadi perhatian. Gx lebih kecil dari 0 atau kuadratkan kedua ruas. Oke, kita kerjakan sekaligus. Gx-nya adalah 5 kurang X kecil 0 atau kuadratkan kedua ruas. Akar X kurang 3 kuadrat lebih besar dari 5 kurang X dikuadratkan. Oke, tinggal kita sederhanakan.
Untuk yang ini 5-nya kita pindah ruaskan dulu menjadi negatif, berarti negatif X lebih kecil dari negatif 5. Atau akar pangkat 2 habis, sisa X kurang 3 lebih besar dari, yang ini kita sederhanakan, kita gunakan sifat A kurang B kuadrat sama dengan A kuadrat kurang 2AB ditambah B kuadrat. Jadi kalau saya anggap 5 itu A, X itu B, menjadi 5 kuadrat, 25 kurang 2 kali 5 kali X, 10X tambah X kuadrat. Nah, seperti ini. Oke, bentuk yang ini karena X-nya masih negatif, kita harus positifkan dulu dengan cara kita kalikan dengan negatif 1. Ingat, dalam pertidaksamaan, kalau kita kalikan dengan negatif 1, tanda pertidaksamaan berbalik. Negatif X dikali negatif 1 positif X, lebih kecil jadi lebih besar, negatif 5 dikali negatif 1 positif 5. Atau, nah karena ini pertidaksamaan kuadrat kembali, maka kita akan selesaikan menggunakan pertidaksamaan kuadrat. Karena ruas kiri mengandung variabel X kuadrat, jadi lebih baik X kurang 3-nya kita pindah ruaskan saja ke ruas kanan. Maaf, saya ulangi. X kuadrat terletak di ruas kanan, maka ruas kirinya saya pindahkan ke ruas kanan supaya X kuadratnya tetap positif. Jadi kalau saya pindahkan di ruas kanan jadinya 0 lebih besar dari X kuadrat, saya pindah saja di sini. Kurang 10X tambah 25, X pindah ruas menjadi negatif X, negatif 3 pindah ruas jadi positif 3. Oke, kita sederhanakan dulu. X kuadrat negatif 10X dikurang 11, negatif 10X dikurang X, negatif 11X, 25 tambah 3, 28. Oke, kita sudah dapatkan bentuk seperti ini, tetapi supaya lebih bagus lagi, kita balik saja. X kuadrat kurang 11X tambah 28 lebih besar, jadi lebih kecil, 0. Oke, tinggal kita faktorkan. X yang dikali hasilnya 28, yang dijumlah hasilnya min 11, berarti 7 dan 4 minus. Pembuat nolnya adalah X sama dengan 7, X sama dengan 4. Kita buatkan garis bilangannya, ada 4 dan 7, bulatannya adalah bulatan kosong. Kita uji titik. Uji titik yang mudah biasanya adalah 0. 0 itu di daerah 1. 0 dikurang 7 negatif, 0 kurang 4 negatif, negatif kali negatif positif. Sehingga di sini menjadi negatif, di sini menjadi positif. Karena tanda pada soal negatif mengarah ke daerah, soalnya lebih kecil maka mengarah ke daerah negatif. Oke, seperti ini. Jadi penyelesaiannya adalah 4 lebih kecil dari X lebih kecil dari 7. Oke, kita sudah mempunyai bentuk X lebih besar dari 5 atau 4 lebih kecil dari X lebih kecil dari 7. Untuk menentukan himpunan penyelesaian kedua, maka kita gabungkan penyelesaian ini dan ini. Jadi kita gabungkan X besar 5, berarti dari 5 bulatan kosong bergerak ke kanan. X di antara 4 dan 7, berarti ada 4 dan ada 7 di tengah-tengah. Oke, kita gabungkan semua penyelesaiannya, berarti yang ini semua masuk. Jadi pokoknya kita gabungkan semua penyelesaiannya. Sehingga secara umum penyelesaiannya adalah dari 4 bergerak ke kanan, X lebih besar dari 4. Inilah penyelesaian kedua. Nah, langkah terakhir untuk menentukan himpunan penyelesaiannya, kita buatkan garis bilangan. Kita gabungkan penyelesaian 1 dan penyelesaian 2. Penyelesaian satunya adalah ini dan penyelesaian 2-nya adalah ini. X besar sama dengan 3. Berarti dari 3 bulatan penuh bergerak ke kanan. Kemudian X lebih besar dari 4. 4 bulatan kosong bergerak ke kanan. Nah, terakhir kita cari daerah irisan. Karena himpunan penyelesaiannya akan mengarah, saya ulangi,
Untuk menentukan daerah irisan, kita cari daerah yang dilalui oleh dua garis karena terdapat dua himpunan penyelesaian. Maka inilah daerah yang kita maksud. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X di mana X lebih besar dari 4, X elemen real. Nah, terakhir untuk contoh soal nomor 3, bentuk 5. Soalnya tentukanlah himpunan penyelesaian dari akar X ditambah akar X tambah 1 lebih kecil dari 3. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita pedomani bentuk kelima. Bentuk umumnya adalah akar fx lebih kecil dari akar gx ditambah c. Untuk tandanya sendiri bisa lebih kecil sama dengan, lebih besar atau lebih besar sama dengan. Nah, jadi kalau dapat bentuk seperti ini, kita kerjakan dengan menggunakan 3 syarat berikut, yakni fx besar sama dengan 0, syarat akarnya fx. Kedua, gx besar sama dengan 0, syarat akarnya gx. Dan terakhir, kuadratkan kedua ruas supaya akarnya hilang. Nah, akan tetapi untuk soal ini, supaya kita bisa menyamakannya dengan bentuk 5 ini, maka salah satu akar yang ada di sini kita pindah ruaskan ke kanan. Nah, bisa akar yang mana saja, apakah akar X atau akar X tambah 1. Di sini saya pindahkan saja akar X ke ruas kanan. Berarti dia menjadi negatif. Jadi kalau kita ubah sedikit menjadi akar X tambah 1 lebih kecil dari 3, positif akar X pindah ruas menjadi negatif akar X. Nah, jadi sudah sama dengan bentuk yang ini. Sehingga boleh kita misalkan X tambah 1 sebagai fx, 3 itu konstantanya, dan gx-nya adalah X itu sendiri. Oke, kita mulai dari syarat akarnya terlebih dahulu. Kita mulai dari fx. Fx besar sama dengan 0. Dalam hal ini fx-nya adalah X tambah 1. Berarti X tambah 1 besar sama dengan 0. X positif 1 pindah ruas menjadi negatif 1. Nah, kita dapatlah himpunan penyelesaian pertama. Syarat kedua adalah syarat akar untuk gx. Gx lebih besar sama dengan 0. Gx-nya di sini adalah X. X besar sama dengan 0. Nah, secara tidak langsung kita sudah dapatkan himpunan penyelesaian kedua. Karena X besar sama dengan 0 sudah paling sederhana. Nah, yang ketiga adalah kuadratkan kedua ruas. Nah, jadi kita kuadratkan kedua ruasnya. Akar X tambah 1 kuadrat lebih kecil dari 3 kurang akar X dikuadratkan. Jadi kita kuadratkan kedua ruas. Untuk ruas kiri, akar X tambah 1 kuadrat, akarnya habis, set dapatnya X tambah 1 lebih kecil dari. Nah, perhatikan bentuk yang ini. Kalian tidak boleh langsung mengkuadratkan 3 kuadrat dikurang akar X kuadrat. Itu salah. Tetapi kalian harus menguraikannya terlebih dahulu menggunakan sifat aljabar. Perhatikan 3 kurang akar X kuadrat boleh kita jabarkan menggunakan sifat yang Pak Guru sudah pakai di contoh sebelumnya, yakni A kurang B kuadrat. Itu hasilnya adalah A kuadrat kurang 2AB ditambah B kuadrat. Jadi kalau saya misalkan A itu 3, B itu akar X, maka kita peroleh A kuadrat berarti 3 kuadrat 9 dikurang 2 kali A kali B berarti 2 kali 3 dikali akar X, 6 akar X ditambah akar X kuadrat karena B kuadrat. Berarti akar X kuadrat adalah X. Nah, kita sudah sampai di bentuk seperti ini. Perhatikan di sini. Di sini kita punya min 6 akar X. Nah, saya itu inginnya akar X ini positif. Jadi karena masih negatif, supaya positif boleh saya pindah ruaskan ke ruas kiri. Sehingga dia bisa menjadi positif 6 akar X. Sedangkan X tambah 1 ini saya pindah ruaskan ke kanan. Jadinya 9 ditambah X-nya tetap. X pindah ruas menjadi negatif X. 1 pindah ruas menjadi negatif 1. Oke. 6 akar X lebih kecil dari 9 dikurang 1, 8. X dikurang X habis. Oke, tinggal sedikit.
akar X lebih kecil dari 6 pindah ruas menjadi bagi 8/6. Oke, saya lanjutkan di sini. Akar X lebih kecil dari 8/6 itu 4/3 kalau kita bagi 2. Nah, karena di sini masih mengandung akar X, maka supaya hilang kita kuadratkan kedua ruas. Jadi kita kuadratkan kedua ruas. Kita peroleh akarnya habis set X lebih kecil dari 4 kuadrat 16 per 3 kuadrat 9. Oke, kita sudah mendapatkan bentuk X lebih kecil dari 16/9. Inilah penyelesaian ketiga. Terakhir, untuk menentukan daerah penyelesaian, kita gabungkan semua himpunan penyelesaian ke dalam garis bilangan. Penyelesaian 1, 2, dan 3. Penyelesaian 1, X besar sama dengan -1. Berarti -1 bulatan penuh, panah ke kanan karena lebih besar. Kemudian himpunan penyelesaian kedua, X besar sama dengan 0. Ada 0, bulatannya penuh, panahnya ke kanan karena lebih besar. Terakhir, X lebih kecil dari 16/9. Berarti ada 16/9, bulatannya kosong karena tidak pakai tanda sama dengan, dan karena lebih kecil maka mengarah ke kiri. Oke. Terakhir, untuk menentukan daerah penyelesaiannya, kita cari daerah yang dilalui oleh 3 buah garis karena terdapat 3 himpunan penyelesaian. Jadi daerahnya itu adalah yang ini. Nah, inilah daerah penyelesaiannya, sehingga himpunan penyelesaiannya adalah X di mana 0 kecil sama dengan X kecil 16/9 X elemen real. Oke, tuntas sudah materi kita untuk pertidaksamaan irasional. Silakan dipelajari dengan baik. Jika ada yang tidak dipahami, silakan ditanyakan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.